Sebagaimana yang telah kita ketahui, sekarang ini zamannya era kapitalis, globalisasi dan modernisasi berkembang secara cepat, menjalar tanpa batas, dan paradigma yang muncul itu apa? Kita mengejar prestasi semata. Itu apa? Kita saling bersaing itu kita bersaing tidak secara sehat. Kita menjatuhkan satu sama lain, sehingga apa yang terjadi? Nilai-nilai luhur, nilai-nilai budaya yang ada ini luntur. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Akhirnya berpikir bahwa yang penting kita mengejar pertumbuhan ekonomi, sehingga apa? Negara yang seharusnya berperan melindungi hak warga negara, peran ini hilang. Peran negara untuk melindungi, sehingga apa? Kesenjangan semakin tinggi. Dan itu sangat terlihat dari kebijakan political will pemerintah kita melalui undang-undang itu yang tidak menaruhkan nilai-nilai Pancasila. Di tengah kondisi yang semakin membuat kita bingung ini, kemudian usul yang ditawarkan itu menurut saya itu juga solusi yang sangat instan, solusi yang kurang tepat. Misalnya 4 pilar kebangsaan. Yang kedua itu membutuhkan sebuah lembaga yang Pancasilais. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang 4 pilar kebangsaan. Ini tentu sangat bertentangan dengan yang kita pahami bahwa Pancasila sebagai ideologi tentu berbeda dengan di atas daripada UUD dari 1945 konstitusi sudah dan KRI itu. Namun yang sangat disayangkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini keluar, MPR tetap bersikukuh bahwa ini sudah lanjut disosialisasikan, harus dibangun pemahaman di antara kita bahwa 4 pilar ini tidak benar. Kemudian terkait lembaga khusus yang Pancasilais ini, kita masih kebingungan juga apakah lembaga ini bersifat lembaga pemerintah non kementerian atau state auxiliary organization. SAU ini misalnya seperti KPK atau KPI. Kalau lembaga pemerintah non kementerian itu kita bisa melihat BPOM, BPN. Kita harus mengetahui Pancasila sebagai ideologi itu ditegaskan dalam preambul. Dia tidak terletak dalam batang tubuh konstitusi. Misalnya lembaga ini, usulan ini lembaga ini terbentuk, maka yang dikhawatirkan pertama hanya lembaga ini yang Pancasilais. Yang kedua, lembaga ini justru dikhawatirkan menimbulkan public distrust terhadap pemerintah, yang seharusnya pemerintah itu berkewajiban mensosialisasikan, menjaga nilai-nilai Pancasila ini. Yang penting dalam kebingungan kita menyelamatkan Pancasila ini, bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, bukan hanya melahirkan sebuah lembaga yang akhirnya nilai-nilai Pancasila itu muncul secara formalitas saja. Kita sumber daya air yang mewacana tentang privatisasi air bagi swasta, kita bisa kritisi, kita bisa ajukan Mahkamah Konstitusi, atau juga undang-undang perkooperasian yang belum lama ini dicabut seluruhnya, yang sekarang berlakunya itu undang-undang perkooperasian yang lama, yang tahun 95 kalau tidak salah. Kita sebagai warga negara itu sebetulnya harus aktif melihat kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui undang-undang. Maka kita bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kita bisa ajukan Mahkamah Agung. Ini kembali ke individu kita masing-masing, bagaimana seharusnya kita itu bangga terhadap Pancasila. Tahun 1956 misalnya di US Congress dulu, Soekarno berpidato tentang Pancasila. Itu orang Amerika sangat kagum. Kemudian Presiden Paraguay Fernando Lugo itu ternyata kunci sukses pemerintahnya dia kagum terhadap Pancasila, dan dia menerapkan nilai Pancasila itu. Tidak perlu membuat lembaga atau apa, yang penting menerapkan social justice. Kalau itu di sila 5 Pancasila. Contoh lain juga ada 12 ulama Afghanistan tahun September 2013 lalu yang datang ke Indonesia untuk mempelajari tentang Pancasila. Jadi kita diskusi di sini, kita mempunyai kesadaran bersama. Tapi yang penting itu kita menerapkan nilai itu. Jangan hanya yang kita lakukannya hanya formalitas, kemudian kita keluar misalnya membentuk lembaga, bahwa itu berjalan hanya begitu-begitu saja. Yang penting bagaimana kita menerapkan, kita menunjukkan itu norma dasar dan jadi diri kita. Kita harus ingat keinginan Presiden Soekarno dalam pidatonya HUT RI 17 Agustus 1964
bahwa revolusi Indonesia menuju kepada dunia baru tanpa eksploitasi dalam parlor dan eksploitasi nasional. Kita harus menunjukkan bahwa Pancasila itu bukan hanya jadi diri kita, tapi jadi diri dunia, membawa kehidupan dunia ini yang lebih baik. Itu singkat dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih. Pancasila 6 ini terkait lembaga khusus yang Pancasila ini agar dibentuk. Hal-hal yang perlu diperhatikan menurut saya adalah pertama, bentuk lembaga ini menurut saya belum jelas apakah ini mau berbentuk lembaga pemerintahan non kementerian atau state auxiliary organization. Ini harus dicermati bahwa lembaga ini harus jelas bentuknya apa, dan kalau andai katanya dibuat ini kan nanti akan tertuang melalui undang-undang. Saya khawatirnya itu begini, Pancasila itu kan terletak dalam preambul, dia tidak dalam konstitusi. Takutnya ini nanti justru merendahkan nilai Pancasila, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya jangan sampai kita menghidupkan Pancasila itu secara formalitas saja, tapi yang harus kita lakukan itu bagaimana kita benar-benar menghidupkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu. Misalnya kebijakan pemerintah melalui undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan Pancasila, kita bisa ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kita ajukan ke MA. Yang ketiga, menurut saya justru yang paling tepat adalah dibentuknya pusat studi Pancasila di berbagai universitas di Indonesia. Nanti pusat studi Pancasila ini melakukan kajian, penelitian, diskusi dan lain sebagainya agar bisa mengusulkan rekomendasi ke pemerintah. Jadi saya cukup sekian, terima kasih.